Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Kurniawan dengan NIM 0522371141, Prodi Sistem Informasi, Universitas Terbuka UP BJJ Jember. Kali ini saya akan membahas tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Oke, untuk soal yang pertama, kita diminta untuk membuat pola segitiga dari NIM dengan menggunakan program TypeScript. Kemudian untuk yang soal kedua, kita disuruh membuat deret aritmatika menggunakan TypeScript. Dan soal yang ketiga, kita membuat bilangan prima menggunakan TypeScript. Oke, langsung saja kita mulai codingannya. Di sini saya menggunakan VS Code sebagai tempat untuk melakukan pengkodingan. Open folder. Kita buat foldernya terlebih dahulu. Saya taruh di sini. Oke. Kita coba di sini new folder tugas 1 pemrograman. Oke. Kita open foldernya. Sip. Ini saya exit saja, kemudian kita tambahkan filenya soal 1.ts, kemudian tambahkan lagi soal 2.ts, yang terakhir soal 3.ts TypeScript. Oke, membuat filenya. Sembari membuat, kita open terminal. Oke, start. Maaf, laptop saya agak lemot, tapi tidak masalah. Masih loading. Oke. Nah, kita akan membuat package.json-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah npm init min-y. Nah, secara otomatis dari Node.js-nya akan membuat package.json-nya. Kita tunggu sampai package.json-nya muncul. Masih loading. Emang agak lama sepertinya. Oke, sembari menunggu kita cicil saja codingannya. Di sini kita menggunakan cons untuk membuat string name-nya, masukkan name-nya. Name-nya kita ambil dari contoh di soal. Kita buat sini, kemudian koma. Oke, di sini package.json-nya sudah muncul, sudah berhasil. Sekarang saya akan menambahkan modul TypeScript-nya dengan menggunakan perintah npm install TypeScript ts node add type node. Oke,
Sekarang kita langsung enter saja. Perintah ini untuk menginisiasi agar modul TypeScript-nya terinstall dan bakal muncul, sehingga kita dapat menjalankan codingan TypeScript-nya. Oke, sembari menunggu, kita lanjut pengkodingan terlebih dahulu. Sepertinya agak cepat ini untuk instalasinya. Oke, sudah. Nah, sudah terinstall. Berikut adalah node modul dari TypeScript-nya. Di sini terdapat TS node, kemudian ada TypeScript dan folder lainnya. Nah, di sini kita lakukan setting terlebih dahulu. Di bagian package.json-nya kita tambahkan di sini types. Oke, types. Sini kita tulis modul. Kita save saja, oke. Dan kita lanjut codingannya. Nah, di sini kita sudah menambahkan string dari name-nya, kemudian kita lanjut codingannya. Sini saya menggunakan const last digit, artinya adalah angka terakhir kita masukkan di sini. Kita ambil angka terakhirnya dari name, kemudian kita slice di 1 yang artinya angka terakhir. Kemudian kita buat segitiganya, triangle height. Nah, tinggi segitiganya. Oke, kemudian apakah ada yang salah? Artinya tidak. Kita lanjut saja terlebih dahulu. Oke, last digit. Oke, sepertinya codingan. Jangan lupa di save karena takut hilang codingannya. Kemudian kita bakal tampilkan di konsol. Kita tampilkan seperti ini. Soal 1 pola segitiga angka. Oke, judulnya seperti itu. Kemudian kita munculkan lagi di sini console log, kemudian name-nya di sini kita panggil dari name. Nah, oke, dari inputan name yang di atas kita panggil di sini. Dan kita panggil lagi di sini, kita munculkan untuk tinggi segitiganya. Tinggi segitiga atau height. Kita panggil saja langsung di sini triangle height. Oke. Kemudian jangan lupa titik komanya. Nah, di sini kita save dulu, kemudian kita lanjut untuk membuat functionnya. Untuk inisiasinya, sini print number triangle. Di sini height-nya
kita gunakan number. Oke, sudah. Di sini kita tulis voidnya. Nah, di bagian ini kita akan melakukan looping ke semua baris, setiap baris dari 1 sampai height dari segitiga, dari tinggi segitiganya. Oke, kemudian sini untuk perulangannya kita menggunakan for let i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan height, kita panggil height-nya, kemudian kita i plus plus. Kita buka kurung murawal, kemudian kita let line, kita buat line-nya, kemudian kita stringkan saja sini. Oke, sudah. Nah, bagian ini kita akan melakukan looping lagi untuk mencetak angka 1 hingga i. Nah, dari i yang tadi, yang kita looping tadi, agar kita dapat mencetaknya. Oke, kita let c sama dengan 1, kemudian c sama kurang dari sama dengan i, kemudian c plus plus. Oke, line. Untuk line c nya kita tekan di sini, kita buat if jika c kurang dari i, maka line plus minus. Oke, kemudian di sebelah sini kita tampilkan, segitiga, pola segitiganya di sini. Kemudian print number triangle, kemudian triangle height. Oke, kita simpan. Sudah selesai. Kita akan coba untuk inisiasi. Caranya adalah kita mengetikkan perintah di terminal npx ts node min ism. Karena kita tadi di package.json-nya kita menggunakan modul, maka kita harus menambahkan perintah strip ism, kemudian soal 1.ts. Oke, kita jalankan. Kita tunggu sebentar apakah berhasil, karena dilihat dari codingannya tidak ada error ya. Oke, kita coba tunggu sebentar. Memang agak lama sepertinya. Oke. Harusnya di terminal ini akan tampil tulisan soal 1 pola segitiga angka, kemudian akan tampil juga name-nya, dan oke,
sorry, di sini kita ada yang salah. Export. Sepertinya ada yang salah di sini. Apa di package JSON-nya? Kita sorry, ini type bukan types. Kita ulang lagi untuk running lagi. Ya, di sini itu type bukan types. Karena di codingannya tidak ada yang salah ya. Kalau misal ada error lagi, kita cukup mengotak-atik di bagian sini, di bagian package.json-nya. Harusnya ini sudah berhasil. Bakal muncul tampilan. Ini kita sudah berhasil melakukan pengkodingannya dan hasilnya seperti ini. Ada muncul tulisan soal 1, pola segitiga angka, kemudian ada NIM-nya, kemudian ada tinggi segitiganya 3. Tinggi segitiganya ada 3 tingkat, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Kita lihat di soal pertamanya outputnya seperti apa. Sama ya. Yang di atas itu 1, yang nomor 2 itu 1, 2, yang ketiga itu 1, 2, 3. Berhasil ya, berhasil. Kemudian kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret. Ambil digit ketiga dari belakang, jadikan beda atau step. Kemudian buat program TypeScript-nya untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Nah, outputnya yang bakal kita munculin adalah 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dengan NIM 23, 04, 11, 0, 13. Kita lanjut ke pengkodingannya. Di sini kita pakai cons lagi. Pakai cons, kita namakan di sini S2 ya, soal nomor 2. Dan string. Kemudian kita masukkan NIM-nya. NIM-nya kita kopikan lagi sini. Ya, kemudian kita buat cons numTerm. Nah, cons numTerm ini adalah agar kita nantinya akan memunculkan 10 angka pertama dari deret aritmatika. Ya, di sini inisiasinya string sama dengan number, sini bukan string tapi number sama dengan 10. Karena kita akan memunculkan 10 angka pertama deret aritmatika. Kemudian yang di sini kita akan ambil 2 digit atau angka terakhir sebagai angka awal. Kemudian di sini kita langsung codingnya cons start number untuk angka awal, kemudian number sama dengan number kita ambil dari ininya, kemudian kita slice min 2. Kurang 2 ya. Kemudian yang 3
ambil digit ketiga atau angka ketiga dari belakang sebagai step atau pembeda. Belakang sebagai beda, oke, sebagai beda, sudah. Kemudian kita quotes lagi third last digit, third last digit, kemudian number, number kita ambil dari name-nya, kemudian kita slice, kita min 3, min 2. Kemudian cons kita akan membuat common difference ya, pembedanya di sini. Pembedanya difference number sama dengan kita ambil third last digitnya, angka 3 angka terakhir di belakang kita tambah 1. Oke, itu pembedanya ya. Kemudian kita akan tampilkan, kita copy saja di sini biar tidak lama di sini. Kita kopikan sampai sini. Oke, kita kopikan agar tidak terlalu lama. Buat name-nya kita tampilkan di sini, kemudian kita tampilkan lagi agar kelihatan ya di sini. Kita tampilkan angka awalnya. Angka awalnya kita panggil dari start number. Sorry, sebentar. Dari start number. Iya, number. Start number, sorry. Kayaknya di sini tidak jalan start numbernya. Apakah ada yang salah? Start number. Kita bakal coba lagi. Oke, saya lupa untuk menggunakan kurung kurawal. Nah, start number. Oke, di sini. Jadi, kemudian kita konsol lagi, kita tampilkan lagi di sini untuk bedanya. Untuk pembedanya itu di sini kita panggil dari common difference. Oke. Kemudian kita ambil suku angkanya, jumlah sukunya itu kita panggil di sini. Nah, ini yang akan ditampilkan nanti di terminal atau di konsolnya. Num-nya kita panggil. Oke. Kemudian kita lakukan inisiasi pengodingannya. Nah, kita buat functionnya terlebih dahulu. Arithmetic series A dengan
number, kemudian n number. Oke, kita void sini, void, sorry di sini ada tambahan, kita tambahkan number. Oke, sini kita let series number. Oke, kita lakukan ulangan di sini. For let i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, i plus plus. Sorry, di sini bukan titik koma tapi titik 2. Sepertinya ada yang salah ya di sini. Yang kurang itu ya di sini ya. Kita cari terlebih dahulu. Oh ya benar, di sini pakai koma. Kemudian yang ini let series number. Ya, kita teruskan terlebih dahulu. Pastinya ini kita teruskan di sini constant, kemudian number dengan a plus i kali b, kali pembedanya series push. Di sini seriesnya yang tidak mau ternyata. Oh iya, di sini tidak ada void. Sorry, tidak ada void. Nah, baru ketemukan series dot push. Agak sedikit terkecoh tadi. Kemudian kita return saja untuk seriesnya. Apakah ada yang oh ya di sini itu B. Nah, kenapa B? Karena kita akan menghitung bedanya, common difference-nya juga. Oke. Sini kita cons dahulu arith series number, kemudian generate. Oke, generate-nya kita keluarkan, kita munculkan di sini start number-nya dan common difference-nya, yaitu suku katanya, suku angkanya. Kemudian di sini kita akan munculkan outputnya di sini. Oke, output, kita kasih output, kemudian kita panggil saja sini arithmetic series dot join
join, kemudian set. Oke, sudah selesai. Sini, oke, tidak ada error ya. Kita coba runningkan di sini soal 2. Oke, enter saja. Apakah berhasil? Kita lihat ya. Sini. Jeng jeng jeng. Harusnya berhasil ya. Karena di sini kita akan memunculkan sorry, ini belum diganti ya. Ini soal 2. Bukan pola segitiga, tapi di sini deret aritmatika. Oke, kita running lagi. Tadi sih berhasil sih. Di sini akan memunculkan soal 2 aritmatika, kemudian NIM-nya, kemudian angka awalnya berapa, terus bedanya berapa, jumlah sukunya berapa. Oke, kita tunggu. Runningnya agak lama ya dari Node.js-nya. Oke, sudah berhasil dimunculkan soal 2 deret aritmatika. NIM-nya muncul, kemudian angka awalnya 13 ya, angka awalnya 13, kemudian pembedanya itu hanya satu ya, 13, 14, 15, 16, 17. Kita cek, yap, betul, pembedanya hanya satu. Sini 13, 14 sampai 22, sini juga sama, jumlah sukunya ada 10 ya, betul. Oke, kita berhasil untuk yang soal nomor 2. Selanjutnya soal nomor 3, yakni buatlah bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhir NIM dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Oke, kita akan memunculkan output 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, sampai 23 dengan menggunakan TypeScript. Oke, kita langsung ke pengkodingannya saja. Sini kita cons lagi. Kita copy saja, tidak terlalu lama di sini. NIM-nya S3. Oke. Kemudian sini keterangan ambil 2 digit terakhir atau angka terakhir. Cons, kita cons, kemudian plus 2 digit number, kemudian kita ambil dari NIM-nya, kita slice 2 digit terakhir, min 2. Oke. Kemudian kita akan menghitung batas akhir. Oke, di sini kita taruh limitnya atau batas akhirnya number sama dengan plus 2 digit plus 10. Oke. Sini kita bakal tampilkan ya. Kita bakal tampilkan copy saja dari sini. Oke, jangan lupa ini diganti. 3 bilangan prima. Oke,
kita munculkan lagi limitnya di sini agar kita tahu limitnya itu berapa. Kita munculkan di sini limit. Oke, limit atau batas akhir aja, batas akhir sama saja ya. Kemudian kita panggil di sini limitnya. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan penghitungan. Kita buat function sini, kemudian is prime atau prima, bilangan prima. Function bilangan prima yakni angka number. Number. Kemudian karena bilangan prima kita menggunakan boolean untuk melakukan perulangannya, dan sama dengan 1. Kemudian return false, kemudian sini for let i sama dengan 2, kemudian i dikali i kurang dari sama dengan num, kemudian i plus plus. Oke, kita lagi if num i is 0, maka return false. Oke, sini kita return true. Oke, di sini adalah fungsi untuk membantu mengecek apakah angka itu benar bilangan prima atau bukan. Di sini ya, kita kasih keterangan saja di sini. Fungsi untuk mengecek bilangan prima atau bukan ya di sini ya. Kemudian bawahnya kita bawahnya kita buat function lagi, function untuk menemukan bilangan prima yang berada di batas akhir. Oke, prime bilangan prima up to limit ya, sampai batas akhir. Kita panggil limitnya di sini. Kemudian kita number let primes atau bilangan prima kotak saja sini. Nah, karena bilangan prima itu dimulai dari 2, bilangan prima itu dimulai dari 2. Kita bakal buat perulangan agar bilangan prima itu
dimulai dari 2. Oke. Prima dimulai dari 2. Sebentar, di atas. Oh iya, for let-nya belum ada ya. For let ya, kita harusnya buat for let terlebih dahulu. For let i, karena bilangan prima dimulai dari 2, maka sama dengan 2, kemudian i nya kurang dari sama dengan limit ya, sampai ngitungnya sampai limit, sampai batas akhir, maka kurang dari sama dengan limit, kemudian i plus. Oke. Lalu di sini di sini kita for lagi primes i, kemudian primes, bukan primes tapi is prime. Ini adalah bilangan prima, push i. Oke. Kemudian di sini kita bakal return bilangan primanya. Nah, sudah. Untuk inisiasinya kita bakal munculkan bilangan primanya di terminal. Number kemudian kita panggil find nya, kita limit. Kita limit di sini, kita bakal tampilkan di terminalnya outputnya itu kita pakai ini price number join, kita buat ses apa sudah betul di sini. Yap, di sini itu kita copy saja. Yap, di sini kita tanda petik. Sudah. Kemudian apakah masih ada error? Masih ada ya errornya. Di sini tuh prime i nya itu menggunakan prime i. Kemudian
Bentar, kita missing apa ini? Missing untuk missing. Oke, kita sepertinya ada yang salah nih teman-teman. Prime missing di bagian 31. Tetap kenapa? Bukan, tapi di bagian ini kah? Kan juga, tapi di bagian kita lihat terlebih dahulu. Let primes is prime, artinya ada yang salah di bagian ini, tapi unexpected. Oh, gini kah? Tuh. Kita coba saja jalankan. Sembari kita memahami salahnya itu titik koma, kata titik koma, tapi di bagian mana titik koma? Limits. Number let primes. Here it's prime. Unexpected. Or is prime. Is prime E push. Oke, kita cari terlebih dahulu deklarasi here S3, deklarasi S3 nya cons name S3 nya. Oke. Primes number. Oke, kita cari di Google cara penangannya. Enable to errornya di sini. Errornya kita kopikan saja. Kita kopikan di sini. Errornya kita cari tahu di sini. Errornya itu seperti apa? Bentar.
unexpected. Kita cari tahu salahnya di mana. Oh, sorry, sepertinya copy message. Let push i-nya, apakah kayak gini? Oke, salah. One problem. Oke, kita cari ulang ya. Sepertinya di sini codingannya salah. Kita copy lagi saja. Function, kemudian find to limit number plus number let prime number then kita buat bilangan dimulai 2. Oke, kita coba adakah yang salah atau tidak. Let i sama 2 koma, kemudian i kurang dari sama dengan limit titik 2 i plus. Oke, di sini kita buka ya. If is prime, kemudian kita i, kemudian di sini langsung saja prime if primes dot push i. Oke, sudah. Return primes. Oke,
sepertinya saya ada yang salah di pushnya tadi, saya menggunakan itu ya. Oke, sudah. Kemudian kita running coba. Maaf agak sedikit ada kesalahan tadi, karena tadi itu di sini di bagian pushnya saya menggunakan titik koma yang harusnya itu adalah titik, bukan koma ya. Makanya di sini itu jadi error. Setelah diketik ulang nampaknya sepertinya berhasil. Nim S3 consnya nim S3, size-nya nim S. Oke, di sini sorry 3 S3. Oke, kita tunggu lagi, kita running ulang soal 3 ya. Kita cek sambil cek apakah ada yang salah lagi atau tidak. Nampaknya sudah benar karena kita nimnya pakai nim soal nomor 3, nim S3. Oke, sepertinya betul ya. Yap, sepertinya betul. Di sini muncul soal 3 bilangan prima, kemudian ada nim, kemudian ada batas akhirnya 23, betul. Terus bilangan primanya mulai dari 2. Kita cek di sini. Jadi kita cek di sini. Oke, di sini 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Oke, betul ya codingannya. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.